Terima kasih. Menarik sekali, ada bisnismen, ada regulator, ada akademisi. Saya mewakili masyarakat. Saya Wicaksono, pengelana digital, pemulung prom atau prompter. Saya ini Pak, ada paradoks atau sesuatu yang ironik bagi sebuah perusahaan teknologi, masuk AI adalah sebuah alat bantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dari sisi masyarakat, urusan AI ini adalah ancaman yang nyata, karena bagi mereka setiap kali melihat bank makin canggih, makin dikdaya secara teknologi, masyarakat akan merasa besok iklan apa yang akan masuk di handphone saya. Nah, ini bagaimana Pak iming-iming teknologi sekaligus pelindungan data pribadi, terutama di perbankan dan insuran yang sangat intrusif, seperti Telkom waktu mengembangkan periklanan ini sangat intrusif Pak. Pak Indra pasti masih ingat waktu di Telkom banyak dikomplain masyarakat. Itu satu. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara sesuatu yang bagus bagi perusahaan tapi juga melindungi masyarakat. Yang kedua, pertanyaan saya dua aja untuk Pak Dwi OJK. Pertanyaan saya mewakili masyarakat Pak. Ini sudah zaman AI. Bagaimana OJK akan menggunakan AI untuk mengurangi judi online, pinjaman online, dan investasi bodong yang sangat merugikan masyarakat. Banyak orang bunuh diri gara-gara tiga hal itu. Terima kasih. Satu penanya udah mewakili kita semua gitu. Oke, mungkin yang pertama silakan Pak Indra menanggapi Pak. Pak Indra sebagai Alobank ya Pak ya, bukan sebagai Telkom ya Pak ya. Sudah nggak di Telkom Pak. Baik Pak Wicak. Ya memang begitu masuk ke era digital, kemudian pasti bicaranya nanti digital, pasti bicara nanti data Pak. Kalau nggak ada data namanya ya IT aja gitu. Justru digital itu karena ada data, nah makanya belum pernah kan. Ya artinya kalau kita lihat sekarang concern terhadap data protection, data privacy itu terus saya rasa belum pernah sampai sekarang gitu ya. Yang inovasi Amerika, yang Cina, tapi yang bikin aturannya Eropa duluan gitu. GDPR misalnya. Itu kan bagaimana kita memang diingatkan begitu masuk ke era digital ini, maka kata customer protection, begitu data privacy itu harus sangat menjadi perhatian bagi semua. Karena begini, jadi kita harus betul-betul menjaga privacy dan data protection, karena sekarang kan ada dendanya itu ya. Itu sebenarnya kan tiga halnya harus terjadi, bahwa data dipertukarkan, terus ada value yang baru gitu kan, tapi harus secure. Tiga itu harus terjadi. Karena kalau data nggak dipertukarkan, experience juga nggak dapat yang baik gitu ya. Nah, bagaimana experience yang lebih menyenangkan, lebih persona itu dapat, datanya pasti dipertukarkan, tapi security datanya juga terjaga. Itulah yang makanya sekarang customer consent itu menjadi penting, dan kita juga oleh OJK diatur banget Pak. Setiap stepnya itu mana buktinya, mana TNC-nya, mana pernyataan consent dari customer, itu betul-betul sangat stringent Pak ya. Itu memang secara kesadaran di era digital memang harus terus ditingkatkan, dan memang ini PR kita semua. Bagaimana kita bisa sangat customer centric, kolaborasi, dan juga membangun kapabilitas bareng nih. Kita belajar bareng nih. Ini scalable learning untuk bisa betul-betul menghasilkan customer protection tadi. Itu mungkin secara umum Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Pak Dwi mungkin. Terima kasih pertanyaannya. Saya menangkap ada dua hal tadi ya, bagaimana OJK menggunakan AI untuk meningkatkan perlindungan, bagaimana OJK mengawasi dan melindungi Pak ya, terkait dengan beberapa isu, misalkan seperti pinjol dan sebagainya. Jadi OJK kan tugasnya memang mengawasi, mengatur dan melindungi. Kami memang sangat beragam industri di OJK itu. Ada industri yang sudah established di perbankan, tempatnya Pak Indra, ada industri yang katakan masih baru seperti fintech dan pinjol. Fintech pinjol dulu adalah kita cita-citakan untuk
menarik inklusi keuangan, ya. Masyarakat yang tidak bankable kita jangkau sehingga bisa mendapatkan akses terhadap permodalan maupun kebutuhannya. Itu ada istilah namanya light touch safe harbor dia, beda dengan kalau perbankan kita sangat strict sekali. Untuk pinjol sama fintech itu kita upayakan yang seimbang lah seperti itu. Nah, memang di lapangannya secara positifnya sudah banyak masyarakat yang terbantukan dengan inklusi keuangan seperti itu. Nah, memang ada efek-efeknya dan OJK terus berusaha berbagi, Pak. Seperti Undang-Undang P2SK itu merupakan upaya dari DPR, pemerintah maupun OJK, di mana kita menambahkan ada KI Pak Hasan ini ya, KI mengenai ITSK, kemudian Pak Agusman KI itu dan menambahkan wewenang kepada OJK sehingga bisa lebih katakanlah mengatur dan juga melindungi masyarakat. Dan ada juga namanya tadi ya KE perilaku EPK. Itu baru juga. Dulu kami hanya melindungi masyarakat. Sekarang kami juga OJK itu berperan untuk mengawasi perilaku industri jasa keuangan. Jadi ada mandat baru juga OJK terus meningkatkan upaya-upaya untuk bisa membuat industri itu lebih berkembang, tapi juga bisa masyarakat, Pak. Itu kira jawaban kami tidak bisa lebih detail lagi, tapi secara pemahaman kami memahami dan kami akan terus melakukan pengawasan maupun upaya-upaya untuk melindungi masyarakat. Untuk AI, Pak, kami sudah berusaha menggunakan namanya si Awas ya, aplikasi waspada investasi bodong itu. Itu juga menggunakan AI, Pak. Kita menerima email, menerima telepon itu, kita ekstrak ya menggunakan NLP itu. Kemudian kita lihat apa sih yang sedang di masyarakat tuh pengaduannya mengenai pinjol yang mana misalkan. Kita juga berusaha. Artinya kita early warning juga dan juga berkoordinasi dengan semua pihak seperti Barreskrim, dengan Kemenko Info. Dan kita juga berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk segera mungkin mendeteksi dan kemudian mencegah maupun korektif terhadap kejadian-kejadian di masyarakat sehingga kita bisa menumbuh kembangkan industri tapi juga meningkatkan pengamanan. Itu kira Pak yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mungkin Mas tunggu dulu Pak. Pendek aja Mas dulu. Komentar pendek misalkan dari set developer ketakutan terhadap ini gitu. Ya, kalau dari kami ya mungkin terkait data ya Pak ya. Memang sebisa mungkin data di AI itu kan kita mengumpulkan data real di dunia nyata gitu. Jadi sebisa mungkin apapun yang ada di crawl, mungkin kalau yang di OpenAI ya, dia bisa mengcrawl hampir seluruh di konten internet. Kalau kita mungkin spesifik gitu ya, tasnya apa, apakah itu sentimen analisis atau regulasi gitu. Dan kalau yang terkait dengan privacy itu biasanya kita menerima data yang dianonimuskan. Jadi ini juga menjadi salah satu hal yang kita jaga supaya kita sebagai developer juga tidak dibebankan atau nanti menjadi subjek untuk tuntutan bahwa kita mendapatkan data-data pribadi dari customer untuk disalahgunakan. Nah, itu salah satu yang kami lakukan juga Pak dari sisi developer. Saya Dedi silakan Pak. Mungkin Pak ya, saya sepakat Pak tadi Pak. Indonesia lucu, negara muslim paling besar. Kedua, negara paling paling suka memberi ke orang ya. Tapi negara judi online paling besar di dunia juga Pak ya. Kalau saya dari perspektif akademisi Pak ya, ini sebenarnya tugas kita semua Pak. Namanya financial literacy Pak. Kita tuh rendah sekali ya. Jadi meskipun kita harus jagai dengan peraturan-peraturan yang paling efektif adalah bagaimana mengedukasi Pak. Kenapa bagi orang tahu udah tahu kok. Saya Pak kalau main di fintech itu jelas atau di industri yang tadi teknologi AI itu data itu harus jadi nggak boleh disebar kemana-mana. Jadi nggak mudah kita memberikan ke orang. Kita juga tahu mana namanya ponzi scheme itu seperti apa sih? Apakah tawaran itu good to be true apa enggak? Nah ini sebenarnya dua sisi tadi. Tugas OJK juga salah satu itu untuk melakukan seperti. Tapi kita juga sadar betul. Ini nggak bisa dikerjakan sendiri Pak. Kita tuh financial literacy paling rendah. Padahal ada satu studi bilang Pak, orang sukses itu siapa sih? Orang yang financial literacy tinggi. Jadi kalau financial literacy kita nggak digarap, ya kita gitu-gitu aja Pak. Itu Pak, terima kasih.